Pagi lagi. YouTube itu tidak mengenal waktu ya. Dia mau pagi mau malam sama aja. Oke, kali ini gue mau Q&A ya. Q&A. em, jadi ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Jadi gue gabungin aja ininya ya apa jawabnya ya karena lumayan panjang. Oke, satu dulu deh ya dari David Tegar ya. Ini tentang di video manajemen kedai kopi ya. Bang, job desk manager di Simple Management dong. Sebetulnya job desk Simple Management tuh begini. Kan karena kita UKM, jadi hampir semua job desk tuh di tangan satu orang. Kan namanya UKM tuh ciri khasnya adalah semuanya lu gitu yang ngerjain ya. Jadi nggak ada divisi-divisi karena masih UKM, masih rintisan ya, startup. Dan job desknya apa? Hampir semuanya lu yang kerjain, which is operasional pun harus ada di tangan lu. Nah, job desknya apa? Ini panjang ya. Kalau gue sih dari ujung kamar mandi sampai ujung depan pagar itu menjadi tanggung jawab si manajer ini. Dan tinggal dibagi ke barista ataupun dari timnya yang ada di situ. Kira-kira mana yang bisa kita share bebannya. Tapi secara keseluruhan dia bertanggung jawab tentang semuanya gitu. Contohnya misalkan tentu sebagai manajer lu memanage ya, manage dari opening hour-nya, jam buka tutup, terus promo-promo yang lo lakukan, game plan dari tiap bulan tuh mau ngapain. Jujur sih keteteran gitu. Simple management tuh jujur keteteran ya, gua sendiri keteteran gitu. Tapi keteterannya lu itu akan menjadi tidak menjadi masalah ketika di akhir bulan net profit yang lu terima gitu. Jadi sebetulnya nggak bagus untuk kalau memang mau scale up ya. Kalau scale up ya mesti lu punya divisi tambahan gitu. Tapi kalau misalkan masih budgetnya minim, terbatas dan belum stabil, sebaiknya simple manajemen dulu aja, nggak perlu kompleks manajemen. Jadi kalau job desknya apa, lu urutin aja job desknya seorang manajer gitu. Jadi masa gue yang nyusun. Tapi kurang lebih gue sharing itu aja, bahwa hampir semuanya lah tanggung jawabnya ada di seorang manajer untuk UKM ya, apalagi yang simple management. Waduh, oke, nomor 2 dari Wildan Anthony. Wildan Anthony nanya soal macchiato sama whipped cream rasanya beda gak gitu. Nah, ini pertanyaan yang menurut gue bisa lu jawab sendiri ya. Whipped cream sama macchiato rasanya beda atau enggak? Beda ya? Ya gak sih, Ja? Whipped cream sama macchiato kan beda dong, komposisinya pun berbeda gitu. Ya, tapi yang paling penting ya lu cobain aja gitu sendiri. Jadi ya pokoknya tes aja ya. Tapi kalau menurut gua komposisi bahan bakunya pun berbeda, tentu rasanya berbeda ya. Oke, Wildan. Ini gue jawab satu-satu nih ya. Lalu dari Rialdi Maulana. Oke, ini di tutorial hazelnut ya, hazelnut latte yang kemarin gue bikin. Kalau es mencair, hambar atau masih oke nih. Nah, jujur kalau untuk di kemarin yang hazelnut latte, kalau esnya mencair itu lebih watery, hambar. Ya, tinggal sebetulnya lu mau gramasi ataupun komposisi dari espresso maupun si simple sirupnya lu boleh tambahin gitu ya, supaya ngejar nggak watery. Tapi ya lu tes sendiri deh mana yang cocok ya. Gue lebih suka semuanya lu by experience lu sendiri gitu dibanding orang lain. Oke, lalu ada apa lagi ya? Perasaan tadi banyak deh di itu.
Nah ini lagi dari Veronica Wijaya. Bang, kalau bersihin mesin kopinya daily gitu perlu pakai Kaveto nggak sih? Atau seminggu sekali? Thank you. Kaveto itu ini ya apa? Kayak chemical gitu buat ngebersihin mesin kopi. Dia nanya apakah tiap hari, tiap kali closing seperti itu. Saran gue sih nggak perlu sesering itu. Yang gue lakukan di sini itu seminggu sekali paling ya. Seminggu sekali dan kalau daily bersihnya cuma disikat-sikat aja, di cleaning. Apalagi nih, mesin espresso pakai apa? Promax. Gue pakai Promax. Ini dari Ilox Ojos. Promax Club Me single group ya. Terus dari Muhammad Aufa. Nah ini di tutorial hazelnut. Kalau ditambah simple sirup 10 ml lagi gimana Uncle? Gua rasa sah-sah aja, silahkan aja. Ya, disesuaikan dengan selera masing-masing, nggak perlu ngikutin baku yang gua sharing di video ini. Lalu apalagi ya? Masih di tutorial hazelnut, Bang, dari James Kolomel. Nggak pakai creamer ya, Bang? Bang Uncle Jo. Bang Uncle. Nggak pakai creamer, enggak ya, gue nggak pakai creamer, tapi boleh dicoba tuh, kayaknya enak pakai creamer. Masih di tutorial hazelnut latte, Uncle pakai Monin semuakah untuk minum sirupnya dari Firmansyah Family? Gue pakai Monin hampir mayoritas semuanya Monin, tapi gue juga ada pakai beberapa kayak Genova, terus Toza, Drip, apalagi Tovin gitu ya. Ada beberapa yang gue pakai, tapi mayoritas gue pakainya Monin. Ada juga sirup yang gue pakai dari asal Cirebon tuh. Ya lu search aja sendiri ya, itu Legend Cirebon. Oke. Dari Firmansyah Family masih di dia juga. Uncle Jo, house blendnya bisa dipesan di mana? Bisa langsung DM Instagram ataupun di situ ada di link Instagram bio-nya Uncle Jo Kopi itu ada link tree ya, bisa connect langsung chat with Uncle. Bisa langsung klik aja di situ atau bisa ke Tokopedia, toko Uncle Jo. Jadi Uncle Jo ada toko di Tokopedia tapi kurang aktif, tapi bisa dipesan di situ. Oke, lalu yang berapa nih? Sandi Handoyo nanya, promo bayar suka-suka sampai kapan Uncle? Siap meluncur dari Tangerang buat bertemu. Weh, sadis. Promo bayar suka-suka itu biasa gue lakukan sebulan sekali, tapi terakhir itu bulan apa ya? Februari kayaknya, waktu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini adalah yang pertama kalinya. Jadi gue lagi mau ngetes juga kira-kira apa respon pasar di situasi pandemi. Lalu apalagi ya, Bang, air. Oke, di tutorial bersihin mesin Promax ini ada yang nanya, Bang, kalau airnya nggak panas itu gimana? Artinya boilernya rusak dong ya kalau nggak panas ya. Oke, apalagi ya? Oke, nah di tutorial bikin es kopi kelapa ada yang nanya gelasnya, cupnya nih, ini ukuran berapa yang ini nih? Gue pakai ukuran 12 oz ya, 12 oz. Jadi ada juga kalau upsize-nya yang 16 oz gitu. Apalagi ya? Oke, ini tutorial mesin cup sealer nih. Dari Lia Surantika. Uncle, aku bersihin cup sealer dan kucuci gitu kok malah mati ya, gak hidup. Waduh. Bahaya ini. Teman-teman buat tutorial yang bersih mesin cup sealer itu memang harus dibersihkan secara rutin, reguler. Gue punya 2 cup sealer. Jadi kalau teman-teman mau ngebersihin mesin cup sealer, gue rasa perlu ada stok buat ke backup. Kenapa gue pakai 2? Karena gini, gue bener-bener nyucinya tuh bener-bener disiram pakai air, disikat pakai sabun,
Bahkan sampai ke elektroniknya, kalau misalnya lo lihat di video yang cup sealer itu ya basah gitu. Nah setelah basah jangan lupa dikeringkan, jangan didiamkan, dikeringkan, ditembak pakai kompresor. Kalau gue kan punya kompresor, gue nggak tahu kalau kalian punya atau enggak, tapi ya gue rasa perlu ditembak kompresor, tapi jangan dipakai, jangan langsung dipakai. Udah beres dikeringin, didiemin aja udah. Mungkin gue sih pakai karena gue udah punya dua. Gue ngediemin itu benda yang udah baru gue cuci itu selama cup sealer yang lagi gue pakai masih belum kotor. Setelah udah kotor baru gue cuci lagi, baru yang udah dicuci sebelumnya gue ganti gitu. Jadi makanya gue nggak terlalu khawatir kalau udah disiram air, dicuci sikat gitu, gue semprotin, gue keringin, dan airnya tidak koslet gitu di kelistrikannya. Jadi kalau kalian punya cuma satu cup sealer, gue rasa boleh beli satu lagi buat nge-backup ketika lagi maintenance ya. Jangan tumplek-bek dicuci gitu terus dipakai dinyalain, jangan, nanti mati yang ada. Oke, lalu ada dari Antonius Hans. Boleh ajarin cara ngitung BEP gak? Nah, cara ngitung BEP itu sebetulnya simple banget. Lu beli barang 10.000 ya, dalam beli barang 10.000 ini harganya 10.000, tapi lu keluar parkir 2.000, 12.000 dong jadinya. Terus nyampe pokoknya 12.000 harga pokoknya. Nah, lu mau jual berapa? Jual misalkan 24.000, berarti lu dapat margin 100% kan. Nah, jadi cara BEP sesimpel itu. Lu dengan jual 100% udah balik modal. Pertama kejual 12.000, dapat untung lagi 12.000. Jadi BEP itu sebetulnya simple. Gue nggak perlu jelasin detail pun, kalian harusnya udah cukup tahu ya cara ngitung BEP. Kalau beli 1.000 jual 2.000 udah pasti BEP gitu. Kalau jual 1.000 beli 1.000 tapi jualnya 500 belum BEP. Belum untung atau belum impas lah. Ya, jadi kalian mesti ngitung cost-nya kalian tuh apa aja. Gue nanti mungkin pulang dari gunung baru gue bikin deh detailnya ya. Gampang kok itu, kalian harusnya tahu ya. Apalagi ya. Oke, ini ada yang manajemen kopi, ada yang komen, bisa ngomong nggak sih? Oke, I don't know. Mana lagi nih? Oke, nah ini gue ada bahas soal grinder ya, yang tank baja sama Maquinos M38. Dia tanya, buat manual brew mumpuni juga gak bang? Sebetulnya kalau buat manual brew ya cukup pakai Latina aja, nggak usah pakai atau Hario yang standar tuh ada Hario. Itu aja kalau buat manual. Tapi Mir, grinder ini kalau dibikin buat manual bisa? Ini grinder nih. Maksudnya kalau misalnya kita mau manual bisa-bisa aja ya? Hah? Ya kan? Oke, cuman begini. Grinder elektrik ataupun grinder yang Latina manual, semua grinder gue rasa bisa dibikin untuk manual brew. Hanya saja kalau lu punya mesin espresso, ya bikin espresso kan kalau kenapa kita ada dua grinder terpisah manual sama buat espresso, karena kan grinder yang espresso itu satu beansnya itu doang house blend. Kalau manual kan tinggal lu ganti-ganti gitu, bisa ganti-ganti. Kalau house blend espresso ini ya cuma satu. Jadi bukan berarti nggak bisa buat manual brew, bisa, hanya saja tidak efektif aja lu gonta-ganti ngosong-ngosongin grinder. Kecuali lu pakai yang nis deh, nis apa tuh yang zero nis itu, dia pakainya sesuai kebutuhan aja ngambil biji kopinya. Nah mungkin itu boleh dicoba. Kalau nggak salah gue udah lihat barang itu di Niji Kopi tuh pakai tuh yang nis zero nis grinder. Ya itu bisa manual, bisa, karena dia tidak ada buat nampungnya itu, apa namanya tuh, dozernya itu lah, capnya itu udah nggak ada dia. Jadi langsung bikinnya tuh masukin biji kopi sesuai dengan yang memang mau di grinder saat itu. Apalagi ya? Mesin roasting belinya aja udah 60 juta. Oh ya banyak sih ya harga ya. Gua rasa gitu aja deh.
untuk Q&A kali ini ya, karena gue mau naik gunung, jadi gue bikin konten dulu untuk menyapa teman-teman di YouTube ya, subscriber. Thank you banget loh, gue kemarin udah tembus ke 2000 subscriber. Terima kasih buat supportnya, thank you banget. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun ada kendala dalam menjalankan bisnis kopinya, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng dan kita coba cari-cari permasalahannya apa dan semoga dapetin solusinya. Gue rasa gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.